Selamat datang di program Vaksin Hati MTS Ma'arif NU 1 Wangun. Jaga imun, jaga iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang materi sunnah-sunnah sebelum sholat id. Yang pertama, sunnah sebelum sholat id yang pertama adalah takbiran. Melansir dari buku Bekal Ramadan dan Idul Fitri. Idul Fitri oleh Muhammad Sayyid Mahathir. Pada malam hari raya, umat muslim sudah boleh melakukan takbiran dengan meninggikan suara. Dan tak hanya dilakukan di dalam masjid, tapi juga di rumah, jalan, dan berbagai tempat lainnya. Adapun tujuan dari takbiran ini adalah sebagai isyarat bahwa Ramadan telah usai. Yang kedua, menghidupkan malam Idul Fitri. Maksud dari hal ini adalah bukan karena Ramadan telah berakhir, maka ibadah yang dibangun selama bulan tersebut juga telah usai. Jadi pada malam Idul Fitri kita tetap perlu mengisinya dengan berbagai ibadah seperti berzikir, sholat berjamaah, tahajud, dan sebagainya. Yang ketiga, mandi dan mengenakan pakaian yang paling baik. Sebelum berangkat untuk menunaikan sholat id, disunahkan agar umat muslim mandi terlebih dahulu. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah SAW biasa mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat, memakai parfum. Selain mandi dan mengenakan pakaian bagus, disunahkan pula untuk memakai parfum. Nabi sangat menyukai sesuatu yang bersih, indah, dan wangi. Apalagi ketika menunaikan sholat Idul Fitri. Akan ada orang lain juga tidak nyaman jika berbau kurang sedap. Yang kelima, makan sebelum sholat. Dalam buku berjudul Praktek Sholat Id yang ditulis oleh Galih Maulana, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Untuk makanannya sendiri sebetulnya terserah. Hanya saja yang disunahkan adalah makan kurma dalam jumlah yang ganjil. Hal ini berbeda dari sholat Idul Adha, yang justru disunahkan untuk tidak makan sebelum menunaikan sholat Idul Adha. Yang keenam, berangkat pagi-pagi. Walaupun perlu mandi, berpakaian bagus, dan berdandan yang baik sebelum berangkat sholat id, disunahkan agar umat muslim tidak berangkat mepet atau terlalu siang. Hendaknya setelah sholat subuh segera bersiap-siap sehingga dapat berangkat sholat id tanpa terburu-buru atau bahkan terlambat. Yang ketujuh, pergi dan pulang dengan rute yang berbeda. Nabi memilih rute lebih panjang saat berangkat karena keberangkatan dinilai lebih utama. Yang kedelapan, tidak ada sholat sunnah rawatib. Perlu diingat bahwa walaupun tidak ada sunnah atau anjuran sholat rawatib, karena makmum tetap boleh melakukan sholat mutlak, entah itu sebelum atau sesudah sholat Idul Fitri. Dan ini berlaku baik di rumah, perjalanan, atau di tempat dilakukannya sholat id. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.